Baik pemirsa, anak SD di Desa Kutaliman, Kabupaten Banyumas, jika pasca turun hujan harus berjuang lebih keras dalam menuntut ilmu. Mereka harus berjalan kaki tanpa menggunakan sepatu dalam kondisi lumpur dan juga becek dengan jarak tempuh mencapai 6 km untuk belajar di sekolah dan menggapai cita-cita mereka. Selain akses jalan yang rusak, kondisi sekolah juga sangat amat mengkhawatirkan, di mana minimnya pelajar di wilayah desa tersebut ditambah juga bangunan kelas dalam kondisi rusak, membuat sejumlah siswa sekolah dasar negeri ini terpaksa digabung dengan siswa dari kelas lain. Hingga kini, sarana dan prasarana sangat minim seperti kelas yang rusak, juga perpustakaan yang kurang buku. Selain itu, sekolah ini juga hanya mempunyai tenaga pengajar sebanyak 9 orang. Menurut pihak sekolah, mereka sudah sering melaporkan kondisi tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten 4 Lawang. Namun, sampai saat ini belum ada perhatian sedikit pun dari pemerintah setempat. Baik pemirsa, ratusan kios di pasar darurat yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas di kawasan Purwokerto Barat terbakar. Api dengan cepat menjalar karena bangunan didominasi dari material kayu. Sekitar 300 kios di pasar darurat Purwokerto Barat Banyumas, Jawa Tengah terbakar sejak Minggu malam. Sejumlah mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Banyumas diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Hingga pukul 04.00 pagi, petugas pemadam kebakaran masih berupaya untuk memadamkan api yang dibantu oleh warga sekitar. Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak 3 hari terakhir mengakibatkan sejumlah wilayah di ibu kota terendam banjir. Di antaranya perumahan Bumi Jaya Kemang, Jakarta Selatan dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Anggota tim SAR gabungan telah mengevakuasi warga, terutama lansia, dari rumah yang terdampak banjir. Banjir juga merendam wilayah Grogol, Jakarta Barat. Hingga Rabu siang, beberapa lokasi di Cipinang, Melayu memiliki ketinggian air lebih dari 60 cm. Langkah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespon banjir yang terjadi 2 hari terakhir di Jakarta, yaitu mengutamakan evakuasi warga yang menjadi korban banjir. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebutkan bahwa banjir Jakarta diperparah dengan air kiriman dari hulu. Namun, pihaknya telah menyiagakan sejumlah pintu air agar banjir tidak merendam kawasan utama di ibu kota. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat harus tetap waspada terhadap peningkatan curah hujan wilayah Jabodetabek. Selamat siang, Anda menyaksikan liputan 6 terkini oleh saya, Laurentia Stefani, melaporkan langsung dari Komplek Bina Warga Rajawati, Jakarta Selatan. Saya dapat melaporkan bahwa di daerah ini ada ratusan rumah warga yang sudah terendam banjir 3 hingga 5 meter. Saat ini air sudah mulai menutupi pintu rumah warga, bahkan hampir menyentuh atap rumah warga. Banjir diperkirakan mulai memasuki area perumahan ini sejak subuh pagi tadi, dan ini merupakan banjir kiriman dari Bendung Katulampa yang membuat debit air Ciliwung meluas dan tentunya berimbas sampai ke tempat ini. Dari informasi yang kami dapatkan, ada sekitar 800 warga di tempat ini yang terkena dampak dari banjir, dan tadi sudah disediakan perahu karet untuk mengevakuasi dan juga untuk mobilisasi warga. Beberapa warga sudah mulai mengungsi ke Puskesmas dan juga posko banjir. Namun, ada juga beberapa warga yang memilih untuk tetap tinggal di rumah mereka masing-masing. Sebagian besar dari mereka tinggal di lantai 2 rumah mereka. Selain itu, di sekitar perumahan ini juga disediakan dokter-dokter yang berjaga agar warga, khususnya lansia dan balita, dapat menjalani perawatan dan juga tetap terjaga kesehatannya.
Di area posko pengungsian banjir juga dibuka dapur umum yang dibuka secara swadaya oleh masyarakat, khususnya warga komplek Bina Warga.